Ya, pemirsa, lantas bagaimana peluang timnas Indonesia mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia? Telah bergabung bersama kami manajer timnas Indonesia, Bapak Sumarji. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Iya, tadi Bapak hadir langsung di pengundian, Pak. Apakah sudah sesuai harapan Anda, Pak? Ya, kalau berkaitan dengan hasil drawing, apapun itu tidak jadi masalah dikarenakan memang kita dari awal memang saya sudah mempunyai feeling pasti insya Allah kita akan berada di satu grup dengan Saudi. Alhamdulillah juga kita satu grup dengan Saudi, dan ditambah dengan Irak. Tentu dengan keberadaan kita di grup B bersama-sama dengan Saudi dan Irak bukan menjadi persoalan yang menyulitkan kita, tetapi justru menurut pandangan kami ini sangat tepat dikarenakan satu, kita sudah pernah bertemu dengan masing-masing negara. Betul. Kita sudah pernah ketemu dengan Saudi dan juga pernah ketemu dengan Irak. Dan tentu dengan sudah pernah ketemu ini kita bisa mengetahui baik dari sisi kekurangan dan kelebihan lawan, dan dengan kita sudah mengetahui dari sisi kekurangan dan kelebihan ini, tentu kita akan memperbaiki itu dari sisi kekurangan kita, dan kita akan berusaha bagaimana untuk bisa mempelajari sedetail mungkin berkaitan dengan kelebihan lawan yang memang sudah pernah kita hadapi, dan tentu ini bagian yang sedikit agak memudahkan kita. Agak memudahkan timnas Indonesia untuk menghadapi round 4 ini. Ya, karena kita punya background ya Pak, pernah bertemu baik itu dengan Arab Saudi, kita pernah imbang Irak, tapi juga Irak menarik Pak, ini tim peringkat 58 dunia Pak. Anda melihat dua raksasa Timur Tengah ini, Arab Saudi dan Irak, apa yang akan kita mainkan ke depannya di Oktober, Pak? Ya, itu seperti tadi yang saya sampaikan di awal, dengan kita menghadapi dua negara yang sudah pernah kita hadapi ya, tentu yang penting adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Karena kan waktu juga masih cukup lumayan panjang, sehingga tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert ini kan pasti akan mempersiapkan tim itu dengan sebaik-baiknya dengan mendasari beberapa hal. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa mengalahkan situasi dan kondisi, terutama kondisi cuaca. Karena kita tahu di bulan Oktober itu kan kemungkinan juga agak panas ya, sehingga itu yang harus kita bisa persiapkan dengan baik sehingga kita bisa beradaptasi dengan kondisi cuaca yang ada di Saudi. Kira-kira itu. Oke, baik Pak. Kalau kita bicara Pak Irak, ini terutama Irak, kita tahu Indonesia ini satu-satunya tim di luar 100 besar ya Pak. Mereka semuanya urutannya di atas kita di dalam 100 besar. Terutama Irak 58 dunia Pak. Plus juga baru saja ganti pelatih Pak. Ini agak compang-camping. Anda melihatnya gimana Pak kalau Irak? Ya, kalau Irak tadi saya sudah berbicara panjang lebar dengan Patrick juga bagaimana Irak, karena kita juga jujur, Kak Tim sudah pernah datang ke Irak, bagaimana Irak itu bermain waktu kita ke sana, terus waktu kandang di GBK. Tetapi ingat bahwa ketika kita menghadapi Irak di round 2 itu kan kita tahu bahwa keadaan para pemain itu belum selengkap saat sekarang ini gitu. Dengan saat sekarang ini kondisi para pemain memang betul-betul sudah boleh dikatakan sangat mempunyai kualitas yang mumpuni, ya tentu akan berbeda ceritanya nanti gitu. Intinya bahwa apapun alasannya, Irak karena pertemuannya di awal-awal dulu dan kita negatif, itu yang harus lebih kita persiapkan. Pak Sumarji, kalau kita lihat ke belakang kan, dari 3 pertemuan sejak 2023 November, kita selalu kalah ya Pak dari Irak. Tapi waktu itu Anda menyebutkan bahwa kita belum selengkap sekarang ya Pak ya? Ya. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita lihat keadaan sekarang,
mungkin akan berubah nantinya Pak ya. Ya, ya pasti berbeda lah, Oke. pasti berbeda, pasti berbeda. Insya Allah pasti berbeda. Amin. Nah Pak, kalau kita bicara Ole Romeni Pak, ini ada peluang nggak Pak tampil di ronde 4 Pak? Ini yang jadi tanda tanya yang sangat besar buat kami, dikarenakan sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum, kebetulan Ole juga di klubnya Pak Ketua Umum, dan kita semua tahu bahwa cederanya cukup parah, sehingga itu menjadi PR terbesar bagi kami, terutama bagaimana kedepannya ini untuk bisa meramu dengan sekuat yang ada di bagian lini serang, di striker, sehingga ya kita ada beberapa opsi. Opsi pertama, kita betul-betul akan memaksimalkan para pemain yang ada saat sekarang ini, ada Rafa dan yang lain-lain ya, yang nantinya mungkin akan bisa diperankan untuk mengganti posisinya Ole kalau memang si Ole memang tidak bisa bermain. Yang kedua juga kita tadi saya sempat bicara juga, mungkin ada hal yang perlu kita lakukan di waktu yang dekat ini, dengan mungkin kalau memungkinkan ada pemain-pemain yang memang naturalisasi yang memang betul-betul grade-nya sesuai dengan kita harapkan, yang memenuhi syarat dari sisi persyaratan untuk bisa dinaturalisasi, juga sesuatu hal yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan. Kembali lagi dengan tidak adanya Ole, harapan kami Ole bisa sembuh dan bisa bermain. Tetapi kalau itu nanti tidak ada, plan A-nya adalah menyiapkan pemain yang ada. Yang kedua juga kita akan coba mencari pemain yang memang layak dan tepat, tidak asal kita menaturalisasi pemain, tetapi memang betul-betul mencari sosok pemain yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, jadi memang ada beberapa opsi ya Pak kalau kita lihat keadaannya Ole. Tapi lagi-lagi nanti kita lihat bagaimana Oktober. Kalau kita lihat juga Pak, dari Anda yang tadi Anda menyebutkan dari Irak dan Arab Saudi, ini peluang kita kalau bisa saya rangkum dari diskusi tadi di awal bahwa cukup besar ya Pak, karena Arab Saudi kita pernah menahan imbang, plus Anda menyebutkan kalau dengan Irak kita mungkin keadaan sudah cukup lebih baik, jadi optimisme untuk melaju ke stage selanjutnya, insya Allah bisa lah ya Pak, Oktober ya Pak? Oh insya Allah. Kami meyakini itu, dan tim kepelatihan tentu di bawah Patrick juga yakin, insya Allah lah. Semuanya dengan upaya keras dari kita, dari timnas, tim kepelatihan, para pemain tentu kan juga tidak luput, dan ini adalah doa dari seluruh masyarakat Indonesia dan dukungan dari pemerintah dan semuanya lah, yang bagaimana supaya timnas ini bisa lolos ke Piala Dunia di round 4 ini. Baik, kita bicara uji coba Pak untuk nanti September di Surabaya Pak. Ini ada Kuwait dan Lebanon yang kita pilih ya Pak ya. Anda melihat ini apa yang harus kita gali di sini, karena dua-duanya juga Timur Tengah. Apakah Anda melihat bahwa nantinya juga laga uji coba ini akan sangat berdampak ketika kita nanti tanding away di Arab Saudi, Pak? Ya, jadi begini, memang kita itu kemarin mencari lawan di FIFA Matchday, itu adalah negara-negara Timur Tengah dengan harapan kita bisa tahu karakter ya, bisa lebih tahu lebih dalam, mengukur kekuatan tim di sekitaran Timur Tengah, sehingga kita mencari negara Timur Tengah, dan tentu itu kita pakai untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga bisa meningkatkan taktik strategi agar supaya menghadapi round 4 itu betul-betul timnas Indonesia itu siap gitu ya. Jadi memang itu yang kita cari kemarin, kita tidak mencari lawan dari luar Timur Tengah, tetapi kita cari lawan dari negara-negara yang berada di sekitaran Timur Tengah, sehingga kita bisa tepat sasaran dengan apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi round 4. Oke, satu mungkin Pak sebelum kita tutup, bahwa Anda tadi bersama Kluivert sudah berada di drawing dan melihat semuanya, possibility-nya memang banyak ya Pak kalau kita lihat ya Pak, termasuk ketika gugur juga nanti akan diadu lagi. Apakah Kluivert dan juga PSSI sendiri sudah memikirkan banyak nanti opsi-opsi lain ketika mungkin misalnya kita kurang beruntung seperti itu Pak?
Ya, di sepak bola itu semua serba mungkin dan semuanya serba bisa ya, serba apa ya? Sesuatu hal yang kadang-kadang tidak kita prediksi Baik. itu tuh tiba-tiba ada gitu. Tetapi kembali lagi bahwa semua itu bisa kita persiapkan jauh-jauh hari. Sehingga kami tentu ini kami meyakini bahwa timnas Indonesia itu akan bisa lolos di round 4. Iya. Dengan kondisi yang ada saat sekarang ini, kok kami percaya ya, mudah-mudahan kembali lagi bukan kita merasa takabur atau apa, Ya. tetapi kami meyakini di round 4 ini insya Allah kita bisa lolos dan insya Allah kita tidak akan sampai ke round 5, kira-kira seperti itu. Ya, karena kalau kita juga lihat keadaan, hitung-hitungan juga ya Pak ya, masih ada lah Pak ya, sangat bisa. Baik. Realistis saja, lawan yang kita hadapi itu kita harus realistis gitu aja. Oke. Dan satu hal begini, kita juga tahu bahwa di Saudi itu ketika kita di sana itu support dari masyarakat kita itu luar biasa. Oke. Baik Pak Sumarji. Perbandingan yang nonton antara Iya, supportnya luar biasa. Waktu kita terbatas, tapi poin-poinnya sudah dapat Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktu langsung dari Kuala Lumpur setelah drawing. Kalau Pak Sumarji percaya, kami juga supporter pasti percaya. Terima kasih Pak Sumarji. Salam sepak bola. Percaya. Amin. Ya, keberhasilan timnas Indonesia lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 tak lepas dari peran 3 pemain kunci. Mereka adalah Jay Izzes, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romani. Jay Izzes, Marcelino Ferdinand, dan Ole Romani memiliki kemampuan berbeda. Mulai dari pertahanan kokoh hingga kreativitas menyerang. Keunggulan teknis dan fisik mereka menjadi modal berharga Indonesia untuk mengarungi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Indonesia Jay Izzes menjadi andalan di lini belakang Timnas Indonesia. Kemampuan disiplin dan agresifnya di jantung pertahanan membuat lini belakang Garuda semakin stabil. Tak hanya kuat dalam duel udara, Bang Jay juga mampu membaca serangan dan memotong jalur bola lawan. Di level klub Serie A, ia kerap menjadi andalan dan semangat bertarungnya menular ke seluruh lini belakang Indonesia. Di ronde keempat nanti, Jay diharapkan mampu meredam penyerang lincah serta memimpin lini belakang dengan tegap dan tenang. Sementara Marcelino Ferdinand menjadi nyawa di lini tengah skuad Garuda. Usia muda tak menghalanginya tampil matang. Bukan sekali dua kali Marcelino menampilkan kualitas modal operan dan gerak tanpa bola menyulitkan pertahanan lawan. Ia mampu menciptakan ruang dan peluang dengan insting aliran bola lewat lini tengah. Jika tampil maksimal dengan leluasa bergerak, Marcelino akan menjadi poros serangan kreativitas yang menyulitkan lawan-lawan di ronde 4. Sementara Ole Romani, striker naturalisasi yang terhubung ke Oxford United, sudah menjadi momok bagi tim lawan setelah mencetak gol beruntun di 3 laga awal kualifikasi melawan Australia, Bahrain, dan China. Catatan golnya jelas menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Kecepatan dan naluri serangnya membuatnya selalu berada di posisi ideal ketika peluang muncul. Dengan posisi yang tepat di kotak penalti dan gerak cepat, Romani memiliki potensi memecah kebuntuan di laga krusial. Keandalannya dalam penyelesaian akhir menjadi senjata utama Garuda untuk menebar kejutan.